Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umatnya selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat kembali bersilaturahim walau melalui Zoom, tapi insya Allah pertemuan ini selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi tentunya saya mau maaf karena memang pada hari ini sedang masih di perjalanan, jadi tidak bisa menampilkan video, tapi paling tidak insya Allah kita masih bisa bersilaturahim, yaitu dengan melalui suara saja. Sekali lagi, semoga pertemuan yang kita lakukan di pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan berbicara tentang haji. Karena memang saat ini, alhamdulillah, saudara-saudara kita banyak sekali yang melaksanakan ibadah haji yang walaupun beberapa tahun yang lalu sempat ditutup ya atau tidak bisa berangkat haji karena kondisi yang memang tidak memungkinkan, tapi alhamdulillah pada hari ini atau pada tahun ini dibuka kembali, yang bahkan sebagian saudara kita sudah melaksanakan ibadah haji tersebut. Ada yang sudah sampai di Madinah. Dan sekali lagi kita berdoa kepada Allah, semoga yang sudah berangkat atau yang akan berangkat selalu mendapatkan keselamatan dan dijadikan hajinya haji yang mabrur dan mabrur. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga tadi seperti dikatakan tadi, insya Allah saya juga akan melaksanakan ibadah haji nanti pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni, insya Allah. Mohon juga doanya dari para jamaah agar mendapatkan kesehatan dan juga keselamatan, kelancaran, dan juga saya dan jamaah semuanya menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keadilan dan kebijaksanaan yang luar biasa tentunya. Dan itu hal yang sudah kita yakini semua. Di antara keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dengan memberikan kesempatan kepada kaum muslimin yang belum bisa melaksanakan ibadah haji dengan memberikan amalan-amalan yang bila dilakukan amalan itu akan menyerupai pahalanya seperti berhaji. Ini tentunya salah satu kemahabesaran Allah, kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bagi mereka yang belum mampu melaksanakan ibadah haji tidak berkecil hati. Terlebih lagi kita ketahui selain memang haji itu diletakkan sebagai rukun Islam yang kelima, karena memang haji ini merupakan ibadah yang memerlukan waktu yang banyak, tenaga yang banyak, harta yang banyak. Oleh karena itu diletakkan di rukun Islam yang kelima, bahkan dengan kalimat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, bahwa diwajibkan bagi semua muslim muslimah untuk melaksanakan ibadah haji dengan catatan man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu melaksanakan perjalanannya. Ini menunjukkan tidak semua umat Islam itu mampu. Tidak setiap orang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Ada yang fisiknya mampu, hartanya, materinya tidak mampu. Ada yang materinya mampu, fisiknya tidak mampu. Bahkan mungkin ada juga yang fisik, materi mampu, tapi keadaan, baik waktu perjalanan yang tidak memungkinkan. Nah, ini tentunya membuat tidak setiap orang Islam bisa melaksanakan ibadah haji. Bahkan di tahun ini misalkan
dengan 2 tahun yang lalu sudah ditutup tahun 2020 dan 2021, baru dibuka tahun ini menambah panjangnya antrian. Yang saya dapat dengar dari beberapa orang yang berkecimpung dalam masalah haji, yang tahun sekarang mendaftar di reguler, mungkin paling cepat 15 sampai 20 tahun di Jakarta. Bahkan di luar Jakarta sampai 35 sampai 40 tahun. Nah, ini tentunya untuk melaksanakan ibadah haji ini tidak mudah. Walaupun dia mampu rizki, mampu harta, dan juga tenaga, tapi untuk berangkat tidak semudah itu. Karena tadi antrian yang luar biasa. Kemudian yang kedua, yaitu dengan kemarin ditutup itu, maka tahun ini pun yang berangkat dibatasi, sangat terbatas sekali. Yaitu hanya 50% atau mungkin kurang dari 50% dari jumlah yang diberangkatkan. Oleh karena itu, banyak sekali faktor-faktor yang membuat tidak mudah untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi alhamdulillah ada beberapa dalil baik dari Quran, dari hadis yang dijelaskan oleh para ulama, bila dilakukan itu amalan, maka dia mendapatkan seperti pahala berhaji. Di kesempatan ini, pembahasan itu akan kita bahas secara singkat, apa saja amalan-amalan yang membuat orang seperti berhaji. Yang pertama adalah orang yang mendirikan sholat 2 rakaat di waktu isyraq. Dan yang lainnya, dan alhamdulillah hadis ini disahihkan oleh para ulama. Rasulullah SAW pernah bersabda, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'atain kanat lahu ta'dilul hajjah wal umrah tamah. Dikatakan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, man shallal ghadata, siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti berhaji dan berumrah. Hal ini yang kita kenal dengan sholat isyraq atau sholat syuruk. Dan ini insya Allah jamaah sudah memahaminya. Tentu sholat subuh berjamaah di masjid untuk laki-laki, kemudian dia berzikir sampai terbit matahari, maka dia mendapatkan pahala seperti berhaji. Bahkan Rasulullah diakhiri hadis ini dengan kalimat tamah. Sempurna. Ini menunjukkan bahwa betul-betul amalan tersebut bisa mendatangkan atau serupa dengan umroh dan haji. Kemudian yang kedua, yaitu hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, di dalam sabdaan tersebut dikatakan, man ghada ila masjidin la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah kanat lahu ka ajril hajj al-muhrim. Kata Rasulullah SAW, man ghada ila masjidin, siapa yang pergi di siang hari atau di pagi hari atau kapanpun dia pergi ke masjid, la yuridu illa yata'allama khairan, dia tidak menginginkan kepergiannya itu ke masjid kecuali hanya untuk belajar agama. Di situ-situ ini ayata'allama khairan. Khairan ini diterjemahkan agama. Siapa yang pergi ke satu masjid, dia perginya itu tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya untuk belajar agama, wa yu'allimah, dan mengajarkannya, kana lahu ka ajril hajj. Kata Rasulullah SAW, sungguh
orang itu sudah melakukan amalan seperti berhaji. Jadi belajar agama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala atau mengajarkannya ikhlas karena Allah itu pahalanya sangat besar, bahkan di dalam hadis ini ka'ajril hajj, seperti orang yang mendapatkan pahala berhaji. Nah, ini merupakan sebuah keistimewaan yang luar biasa dari amalan yang bisa mendatangkan seperti haji tadi. Kemudian yang ketiga, hadis yang diriwayatkan juga oleh Abu Umamah Al-Bahili. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man tatahhara min baitihi thumma atal masjida li salatin maktubatin kana lahu ka'ajril hajjil muhrim." Di dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili ini juga sanadnya hasan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man tatahhara min baitihi." Siapa yang bersuci dari rumahnya. Man tatahhara min baiti, siapa yang bersuci dari rumahnya. Tsumma atal masjidah, kemudian dia mendatangi masjid. Untuk apa? Li salatin maktubatin. Untuk mendirikan satu sholat fardu. Jadi datang ke masjid untuk mendirikan satu sholat fardu. Kana lahu ka'ajril hajjil muhrim. Maka dia seperti melaksanakan ibadah haji yang dalam keadaan berihram. Ini kan semua amalan-amalan sering ada di depan mata kita, dekat dengan kita. Dan sepertinya tidak terlalu sulit. Sebenarnya ketika kita mengetahui agama, paham tentang syariat Rasul, lalu belum punya kesempatan atau belum diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, maka kita tidak berkecil hati. Kita tidak berputus asa. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan amalan-amalan yang ternyata pahalanya menyerupai haji. Yaitu tentunya di sini kalimat menyerupai bukan berarti kalau sudah punya kemampuan tidak berhaji. Tentunya kalau punya kemampuan harus berhaji tetap. Ini hanyalah pahala-pahala. Sama seperti siapa yang baca surat Al-Ikhlas 3 kali seperti khatam Al-Quran. Ya berarti bukan berarti khatam, tapi seperti khatam. Nah inilah amalan-amalan yang luar biasa. Kemudian ada hadis juga, amalan seperti berhaji adalah dihajikan. Itu berbagai orang yang meninggal, dia ini belum berhaji. Itu masih bisa dia seperti berhaji di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Dihajikan oleh orang lain. Jadi kata para ulama, menghajikan ini tidak harus anaknya. Tapi siapapun menghajikan orang yang sudah meninggal, maka dia mendapatkan pahala seperti berhaji. Artinya yang meninggal tadi, dia mendapatkan pahala seperti berhaji. Hadis ini banyak sekali hadisnya. Di antaranya hadis riwayat Imam At-Tabrani dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, Rasulullah SAW pernah mendengar seseorang yang sedang haji untuk niat orang lain dengan mengatakan labbaik an syubrumah. Lalu Rasulullah bertanya, man syubrumah? Waktu itu dia berniat, saya berhaji untuk syubrumah, kata orang ini. Lalu Nabi bertanya, man syubrumah? Siapa itu syubrumah? Orang itu menjawab, qala akhun li au garibun li. Dia itu saudara atau kerabatku ya Rasulullah. Maka Nabi bertanya, ahajjajta li nafsika? Apakah kamu sudah berhaji untuk dirimu sendiri? Orang itu menjawab, la ya Rasulullah. Tidak ya Rasul, saya belum berhaji. Maka Nabi bilang, hujja an nafsika summa an syubrumah. Hajikan dirimu dulu, baru hajikan untuk syubrumah. Nah ini tentunya dalil yang menunjukkan bahwa haji menggantikan orang atau menghajikan orang itu ada. Nabi tidak mengingkari orang itu menghajikan orang lain, tapi Nabi mengingkari orang yang menghajikan orang sementara dia belum berhaji. Oleh karena itu dari hadis ini dan hadis lain, akhirnya para ulama mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal itu bisa dihajikan. Artinya mungkin kalau bahasa kita ini sering disebut dengan badal haji. Dan itu tidak diingkari oleh ulama fikih bahwa badal haji itu ada. Tapi syarat untuk membadalkan haji, yang pertama tentunya yang dihajikan sudah meninggal dunia. Yang kedua, yang menghajikan itu sudah berhaji. Yang ketiga,
Satu orang hanya bisa menghajikan untuk satu orang. Nah, ini namanya badal haji. Nah, ini tentunya orang yang sudah dihajikan, orang yang meninggal terus dihajikan, maka yang meninggal itu walaupun belum berhaji seperti berhaji. Ini disebut haji badal, ini seperti berhaji. Kemudian yang keempat, amalannya, yang kelima ya. Yang pertama adalah sholat isyraq, yang kedua belajar, ikhlas lillahi ta'ala, yang ketiga sholat fardu dengan wudhu dari rumah, yang keempat dihajikan. Yang kelima yaitu doa. Doa untuk orang yang berhaji. Ini diceritakan di dalam Sahih Muslim dari seorang tabi'in bernama Abdullah ibn Sofwan. Abdullah ibn Sofwan pernah ditanya oleh Ummu Darda radhiyallahu anha. Apa kata Ummu Darda? Wahai Abdullah ibn Sofwan, maukah kamu berhaji? Kata Abdullah ibn Sofwan, tentu kami mau. Tentu saya mau ya Ummu Darda. Tapi sepertinya tidak mungkin saat ini karena kondisinya waktu sudah mepet, kalau bahasa kita sudah sangat dekat, sementara mereka ada di Syam. Dan biaya waktu itu Abdullah bin Sofwan belum ada mungkin. Sehingga dia bilang, mana mungkin saya bisa berhaji, wahai Ummu Darda. Saat mereka berdialog itu terjadi di Syam. Maka kata Ummu Darda, bisa. Engkau bisa berhaji. Walaupun kau saat ini secara materi, secara fisik tidak bisa berangkat. Lalu bagaimana caranya? Maka Ummu Darda mengatakan, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya kata Ummu Darda, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malaku amin wa laka bimithlin." Tidak ada seorang muslim yang mendoakan saudaranya, yaitu orang muslim lainnya, bi dhahril ghaib, sementara mereka tidak ada di hadapannya. Orang yang didoakan tidak ada di hadapannya. Jadi tidak ada seorang muslim yang mendoakan saudaranya orang muslim lainnya, sementara yang didoakan itu tidak ada di hadapannya. Seperti saat kita mendoakan saudara kita yang berhaji misalkan. Tetangga kita, teman kantor kita ada yang berangkat haji. Lalu kita berdoa, ya Allah, teman saya itu Fulan bin Fulan sedang melaksanakan ibadah haji. Fulanah binti Fulan sedang melaksanakan haji. Jadikan hajinya haji yang mabrur, ya Allah. Maka saat itu, apa kata Rasulullah SAW? Illa qalal malaku, kecuali malaikat akan berkata amin, semoga dikabulkan, walaka bimtslin, dan semoga engkau mendapatkan apa yang dia dapat. Subhanallah, ini merupakan satu nikmat yang luar biasa. Jadi ketika kita berdoa, ya Allah, jadikanlah saudaraku itu hajinya haji yang mabrur, maka malaikat itu akan mengatakan amin, semoga engkau juga mendapatkan pahala mabrur seperti hajinya orang itu. Artinya mendapatkan apa yang didapat. Kalau saudara kita itu menjadi mabrur, maka malaikat bilang semoga engkau juga mendapatkan pahala. Nah, seperti saudaramu yang mendapatkan pahala karena hajinya haji mabrur. Nah, ini merupakan amalan yang dapat kita lakukan saat kita belum bisa berhaji dan mendapatkan pahala seperti orang berhaji. Ini adalah hadisnya tentunya sahih riwayat Imam Muslim. Dan itu sepakat seluruh ulama, tidak ada yang berselisih tentang kedudukan hadis tersebut. Yang terakhir itu sebenarnya hadis ini tidak menyebutkan secara tekstual, tetapi Rasulullah pernah mengatakan bahwa birrul walidain, berbakti sama orang tua itu afdal daripada berhaji, daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa secara umum, tapi kalau hadis birrul walidain itu hanya birrul walidain itu lebih baik daripada berhaji. Nah, ini merupakan hadis-hadis yang disebutkan oleh para ulama berkaitan tentang amalan-amalan seperti berhaji. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan amalan-amalan seperti berhaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kebersihan hati dan taufik hidayah untuk bisa melaksanakan ibadatul hajj atau mendapatkan pahala-pahala seperti berhaji.
Tentunya saya ingin lebih banyak buka tanya jawab. Silakan. Punya waktu masih banyak untuk buka tanya jawab. Silakan. Alhamdulillah, jazakallahu materi yang disampaikan. Mungkin dari para jamaah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, karena di kolom chat belum ada yang menyampaikan pertanyaan, Ustaz. Atau mungkin Afwan, Ustaz, kalau boleh mungkin dari saya dulu, Ustaz. Mungkin terkait dengan ini, Ustaz, amalan yang seperti haji, Ustaz. Kalau misalkan kita sudah daftar, Ustaz, ya, dan misalkan tahun ini kita berangkat dan kemudian kita sudah berniat akan haji tahun ini, tapi qadarullah kita meninggal, Ustaz, gitu kan, meninggal dunia, apakah itu termasuk yang bisa mendapatkan pahala seperti berhaji, Ustaz? Mungkin itu, Ustaz, pertama, Ustaz, pertanyaan dari saya, Ustaz. Nah, iya, tentunya bagi orang-orang yang sudah mendaftar, ini menunjukkan mereka itu sudah berniat, yang dikatakan apa, niatul mukmin khairum min amalih. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Niat itu sudah termasuk bagian daripada amal. Nah, seperti tadi orang yang sudah mendaftar, apalagi sudah keluar namanya, tapi qadarullah tiba-tiba ajal menyebutnya, dia meninggal, insya Allah, maka di hadapan Allah dia itu seperti berhaji. Dia itu mendapatkan pahala seperti berhaji. Walaupun tentunya ketika namanya sudah keluar, maka keluarganya yang bagus itu ketika keluarganya mendapatkan kembalian uang pendaftarannya, kan, karena tidak berangkat uangnya akan dikembalikan misalkan. Maka walaupun uang itu sebenarnya jadi waris untuk anak-anaknya, tetapi yang paling bagus anak-anaknya tadi mengeluarkan uang tadi untuk membadalkan haji, yaitu diberikan kepada orang untuk menggantikan atau menghajikan orang tuanya yang meninggal dunia tadi, yang tidak sempat untuk berhaji. Itu tentunya yang paling bagus. Tapi terlepas itu kan perbuatan ahli warisnya. Tapi kalau untuk almarhum, insya Allah dicatat di hadapan Allah sebagai orang yang sudah berhaji. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau atas jawaban disampaikan, mungkin dari para jamaah ada yang menyampaikan secara langsung atau disampaikan melalui chat Zoom, monggo dipersilakan. Mungkin dari Pak Lutfi, Pak, monggo Pak, silakan Pak Lutfi. Kalau umroh di bulan Ramadan bagaimana, Ustaz? Betul, ya betul, saya lupa. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-umrah fi Ramadan ta'dilul hajj. Di dalam riwayat yang lain al-umratu fi Ramadan ta'dilul haji ma'i, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umrah di bulan Ramadan itu seperti berhaji. Di dalam riwayat yang lain, umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Nah, ini tentunya yang terlewat tadi. Terima kasih Ustaz Lutfi. Jadi memang di dalam penjelasan para ulama, orang yang umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sangat besar. Bahkan seperti berhaji. Nah, ini tentunya solusi bagi kita apabila ada orang tua kita atau saudara kita atau orang yang bertanya kepada kita, dia mau berhaji sementara umurnya sudah lanjut. Kalau daftar sekarang, ya 10-15 tahun lagi keluar namanya, tentunya akan lebih tua renta lagi, akan sulit. Misalkan, maka bisa cukup untuk mengajak melakukan umrah di bulan Ramadan. Karena umrah di bulan Ramadan itu kata Rasulullah SAW adalah seperti berhaji. Nah, ini tentunya solusi untuk mereka-mereka yang sulit secara fisik ya, secara logika untuk berangkat haji itu sulit karena waktu dan kondisi, maka silakan berangkat haji di bulan Ramadan. Walaupun kadang-kadang memang berhaji di bulan Ramadan itu berbeda dengan harga yang tentunya berbeda dengan hari biasa. Tapi itu adalah solusi untuk mereka yang mengalami kesulitan untuk berhaji secara normal karena dilihat dari fisik. Jadi alhamdulillah itu adalah tadi amalan yang seperti berhaji, yaitu umrah di bulan Ramadan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah, dan hadis sahih. Al-umrah fi Ramadan ta'dilul hajj. Di riwayat yang lain, al-umrah fi Ramadan ta'dilul haji ma'i. Umrah di bulan Ramadan seperti berhaji, atau umrah di bulan Ramadan
seperti haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Jazakumullah khair, Ustaz Lutfi. Assalamualaikum, Tat. Izin bertanya, Tat. Budi, Tat. Silakan Pak Budi. Tadi salah satu amalan yang pahalanya seperti pahala haji, dikatakan tadi mendoakan orang yang akan berangkat haji ya, Tat, ya. Nah, apakah yang kita doakan ini orang yang kita kenal atau bisa bersifat umum, Tat? Terima kasih, Tat. Ya. Apakah doa ini khusus untuk yang kita kenal saja atau bisa juga misalkan kita doakan kepada kaum muslimin muslimah biar dijadikan haji mabrur dan mabrur. Tentunya yang pertama kata para ulama ketika dia dengan khusus itu akan lebih. Khusus itu lebih. Misalkan seperti kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ketika kita bersedekah kepada kaum muslimin secara umum itu pahalanya besar. Tapi ketika kita bersedekah dengan keluarga, itu lebih besar. Semakin dekat kekerabatan kita dengan orang yang kita bantu, itu akan semakin besar. Begitu juga kebalikannya. Di dalam kemaksiatan, kita mendolimi orang yang tidak kita kenal, itu besar dosanya. Mendolimi orang yang kita kenal, itu lebih besar. Mendolimi keluarga, itu akan lebih besar lagi dosanya. Berarti kata para ulama semua kebaikan akan berlipat ketika dengan orang yang kita dekat. Oleh karena itu ketika kita mendoakan semoga orang-orang yang berhaji itu dijadikan haji yang mabrur secara umum, itu tetap pahalanya besar. Tetapi akan lebih besar lagi, akan lebih kuat lagi ketika kita berdoa untuk keluarga kita. Misalkan yang kita kenal, orang-orang kantor kita, atau mungkin keluarga-keluarga kita ketika kita doakan itu akan lebih lagi. Oleh karena itu secara umum mendoakan kaum muslimin sangat bagus. Tetapi akan lebih bagus lagi ketika yang kita doakan itu orang-orang kita kenal. Itu keluarga, teman kantor, kerabat, saudara, itu akan lebih. Makanya dikatakan di sini berdoa untuk muslimin, muslimah ketika kita berada yang dikenal, insya Allah akan mendapatkan seperti orang yang berhaji. Tetapi kalau ada yang dikenal, itu akan lebih lagi. Akan lebih lagi pahalanya yang seperti berhaji. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah atas penjelasannya, Tat. Mungkin dari Pak Lutfi atau dari jamaah yang lain ada yang ingin menyampaikan pertanyaan lagi, kami persilakan. Kalau ada ini Ustaz, orang miskin yang ingin berhaji terus tidak bisa, itu ada petunjuknya juga mengejar amalan orang kaya, ya diberikan amalan membaca tasbih tahmid dibaca setiap selesai sholat untuk menyamai amalan orang kaya, apakah tidak meliputi termasuk haji juga? Memang teks itu sama tuh dikatakan waktu itu kan ceritanya dari Abu Dar itu. Abu Dar dia bilang datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia bilang, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur yusallun wa nusalli yasumun wa nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim." Ya Rasul, orang-orang kaya pergi dengan membawa pahala-pahala mereka. Mereka sholat, kami sholat ya Rasulullah. Mereka puasa, kami puasa ya Rasul. Tapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, kami tidak bisa ya Rasul. Jadi ceritanya itu Abu Dar diutus sama orang-orang miskin itu. Sebagai utusan orang miskin untuk menanyakan bagaimana kerugian kami sebagai orang miskin nggak bisa bersedekah seperti orang-orang kaya gitu. Jadi mereka ngiri dengan orang kaya bukan hartanya, tapi ngiri karena mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Nabi tersenyum menjawab mendengar pertanyaan Abu Dar yang di belakangnya adalah orang-orang miskin banyak yang bertanya seperti itu. Maka kata Rasulullah SAW mengatakan, ala likulli tasbihin sadaqah, ala likulli tahlilin sadaqah,
Ala likulli takbiratin sadaqah, terus disebutin. Bukankah bertasbih itu sedekah? Bukankah setiap bertahlil, la ilaha illallah itu sedekah? Bukankah setiap engkau membaca takbir itu sedekah? Bahkan maaf, bukankah ketika engkau berhubungan dengan istrimu juga sedekah? Dan seterusnya. Nah, memang pertanyaan tadi itu hadis Sahih Muslim, itu diriwayatkan dari Abu Dzar yang mendatangi Rasulullah SAW. Jadi orang yang bertasbih, bertahmid orang miskin itu menyamai seperti sedekah orang kaya. Itu memang betul. Tetapi untuk disamakan dengan haji, teksnya tidak. Hadis tadi teksnya itu teks sedekah. Jadi tidak teks haji. Kalau teks haji itu yang saya tahu hanya yang tadi itu ya. Ada 6 ya kalau tidak salah, itu umroh di bulan Ramadan, sholat isyraq, kemudian sholat fardu di masjid dengan wudhu dari rumah, kemudian ta'lim, ikhlas lillahi ta'ala, kemudian yang kelima mendoakan, dan yang keenam dihajikan. Nah, itu secara teks. Nah, sementara yang tadi dikatakan berbicara tentang sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukurlah Ustaz. Afwan Ustaz, ada pertanyaan Ustaz melalui chat Zoom Ustaz. Izin kami bacakan Ustaz. Ya, silakan. Dari Ibu Muji ya? Atau Pak Muji nih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, lebih utama mana melaksanakan umroh di bulan Ramadan Ustaz ya? Atau menunggu haji terlebih dahulu karena sudah mendaftar atau waiting list dan tertunda keberangkatannya, antara lain karena COVID. Mengutamakan yang wajib terlebih dahulu sebelum melaksanakan yang sunnah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau dia memang sudah mendaftar dan waiting list ya, apalagi karena COVID mestinya berangkat, memang banyak saudara kita ini Pak, yang mestinya berangkat 2020, umurnya kebetulan 63 tahun, lalu tidak jadi berangkat 2020, lalu naik 2021, nggak bisa berangkat lagi. Pas keluar namanya 2022 sekarang, baru keluar nama, tapi umur sudah lewat 65. Karena umur 65 tahun ini nggak bisa berangkat. Akhirnya tidak bisa berangkat, waiting list lagi. Nah, memang banyak nih saudara-saudara kita yang tidak jadi berangkat tahun ini karena terkait dengan usia, dengan umur. Tidak dilihat mau sehat atau tidak sehat. Yang penting sudah umur 65 lebih, walaupun lewat 2 hari tetap tidak bisa. Nah, ini tentunya, insya Allah tentunya ada hikmah tersendiri nantinya. Dan insya Allah pada tahun depan kita berharap insya Allah mereka-mereka yang usia lanjut malah diutamakan ya, didahulukan daripada yang muda-muda, supaya yang waiting list tahun ini bisa didepankan nanti di tahun yang akan datang. Tapi kalau sudah kita keluar namanya tapi waiting list, kemudian apakah mendahulukan umroh? Nah, tentunya kalau kita punya rezeki, ada rezeki lebih, ini alangkah luar biasa. Di bulan Ramadan punya rezeki umroh. Bahkan kalau kita lihat dari pendapat para ulama, itu mereka berbeda pendapat. Apakah yang didahulukan haji dulu, baru umroh, atau umroh dulu, baru haji? Tentunya kita tidak melihat pendapat yang banyak dalam bab itu. Intinya, ketika kita ada rezeki lebih, punya kesempatan, alangkah indahnya kalau kita umroh di bulan Ramadan. Dan di saat itulah kita mulai di bulan Ramadan kita umroh. Di saat kita umroh di hadapan Ka'bah, kita di sela-sela antara tawaf dan sa'i itu ada sholat 2 rakaat antara makam Ibrahim. Kemudian kita ke Madinah, kita bisa ke Raudhah. Lalu kita berdoa di situ untuk kelancaran kita, untuk bisa keluar nama kita di musim haji. Itu doa yang sangat luar biasa. Maka di sini kalau memang punya rezeki lebih, ada waktu, tenaga, maka bagus sekali untuk bisa berumroh di bulan Ramadan. Tapi kalau tidak, tentunya tidak perlu dipaksakan. Insya Allah kita sudah tercatat sebagai orang yang berhaji, walaupun tahun ini tidak, insya Allah tahun depan kita bisa berangkat. Jadi sekali lagi, jangan dihalangi, sudah terdaftar, tahun depan mungkin berangkat, lalu kita punya rezeki untuk umroh, jangan terhalang. Kita berangkat umroh. Justru dengan umroh itu, sudah sering kita dengar dari hadis, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, dari Abu Hurairah, dalam Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma.
wal hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dari umroh ke umroh itu menghapuskan dosa, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Itu kalau kita lihat teksnya kan dari umroh ke umroh. Jadi umroh itu dapat menghapuskan dosa. Setelah umroh dibahas baru haji. Alangkah indahnya kalau kita bisa berhaji, lalu hajinya di bulan hajinya kita berangkat, Ramadan kita berangkat umroh. Jadi sekali lagi, kalau memang punya kemampuan, afdal bagus berangkat umrohnya. Nah, insya Allah di bulan haji, di bulan Ramadan maka seperti berhaji. Nanti haji, insya Allah keluar nama berangkat lagi. Tapi kalau tidak, kemampuan tidak ada, jangan dipaksakan untuk berangkat Ramadan karena ingin mengejar haji seperti berhala haji, tidak perlu dipaksakan. Wallahu a'lam. Jadi kalau dari rezeki, saya justru menyarankan berangkat, insya Allah akan menjadi pemelancar ya, menjadi tempat dan kesempatan untuk berdoa untuk haji kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Mungkin dari para jamaah yang lain ada pertanyaan lagi dari Pak Budi, Pak Darmuji, Pak Lutfi, atau mungkin para jamaah yang lain. Mungkin jika tidak ada Ustadz, mungkin Afwan kalau memang tidak ada pertanyaan dari para jamaah, mungkin kita akhiri Ustadz, karena tadi juga kita mulainya lebih awal Ustadz ya, jadi 6.45 dan sekarang udah 7.30. Mungkin para jamaah mungkin akan menyiapkan tugas-tugas di hari ini Ustadz. Mungkin sebelum kita tutup, mohon izin Ustadz, mohon bantuannya untuk kita memimpin doa, dan mohon doanya juga bagi kita semua yang belum berhaji, semoga disegerakan untuk beribadah haji, dan kami doakan juga Ustadz semoga lancar dan menjadi haji yang mabrur Ustadz. Kita akhiri majelis yang mulia di pagi hari ini. Sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kita, pembahasan kita berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala ini menjadi salah satu doa juga. Kita bertawasul dengan amal soleh kita dengan majelis ini. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kesulitan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dosa-dosa dan kekurangan kita dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu mendoakan untuk saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadatul hajj, semoga hajinya dijadikan haji yang mabrur dan mabrurah. Wa anallaha yaj'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemudahan kepada kita, dibukakan pintu rezeki yang halal dan thayyibah, diberikan sehat wal afiat dan kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadatul hajj. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pahala-pahala kepada saudara-saudara kita yang tidak berkesempatan melaksanakan ibadah haji, yang mestinya berangkat ibadah haji kemudian tidak berangkat, atau yang mestinya berangkat lalu meninggal dunia. Semoga mereka semua tidak disia-siakan dari pahala-pahala berhaji dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala asiran illa yastartah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya ala karadan illa qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana waqdi hajatina warda a'malana wa a'malana bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf semuanya, dan juga mohon doa semoga saya berangkat dengan para jamaah yang saya bawa, dan juga seluruh umat Islam berangkat dan pulangnya dijaga oleh Allah dan dijadikan semuanya haji mabrur dan mabrurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau atas materinya Ustaz. Mungkin bagi para jamaah untuk pengajian bulan depan, insya Allah kita akan mulai lagi setelah Ustaz kembali ke tanah air. Mungkin nanti kami akan informasikan lebih lanjut terkait dengan jadwal kajian di bulan depan. Kepada para jamaah kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.